What's up guys, malam ini tim Link Sirwengi akan mengeksplor sebuah daerah yang konon katanya ada sesosok buaya putih. Seperti apa penelusuran kami? Ikuti terus Link Sirwengi Official. Ya guys, untuk saat ini saya dan tim sedang berada di, kalau warga sekitar itu menyebutnya jembul. Jembul itu selagi Kang Tio mencoba berkomunikasi ya guys, saya akan menceritakan sedikit tentang apa yang saya ketahui tentang jembul ini sendiri. Konon katanya di saat saya kecil dulu banyak sekali beredar atau rumor atau mitos yang mengatakan kalau di sini itu ada sesosok buaya putih. Karena setiap orang tua yang melihat anaknya bermain di sekitar sini pasti akan memwarning atau memberi pesan, "Le, ojo mulai surup-surup, hati-hati." Jadi sebelum tempat ini dibangun sedemikian rupa, dulunya ini sebuah rawa-rawa yang notabene-nya tidak ada bangunan permanennya. Jadi murni rawa-rawa yang dulunya ya seperti rawa-rawa yang kuno, banyak pohon di sampingnya. Tapi untuk saya lihat saat ini sudah sangat berbeda ya guys. Terus kita nantikan seperti apa penelusuran dari Kang Tio. Kita tunggu guys. Allah.
Ya, assalamualaikum Kang Tio. Waalaikumsalam, Pak. Sehat Kang Tio? Alhamdulillah. Untuk episode kali ini mungkin yang saya lihat sedikit berbeda Kang Tio. Karena mungkin tadi saya juga kaget Kang Tio sempat berteriak. Kalau dari pandangan Kang Tio sendiri, tempat ini seperti apa Kang Tio? Kalau saya lihat ya, tadi saya melihat ada buaya di sini. Buaya dari tengah mendekat, sama ada sosok setengah ular setengah manusia di pinggiran sana. Pojokan? Pojokan sini mau ke sini. Itu wujudnya cewek, panjang rambutnya, pakai baju kemben merah gitu. Kemben merah. Kemben merah gitu. Kesini mau ke sini. Dikit desah-desah gitu, lidahnya keluar. Keluar gitu. Sama yang buaya ini tadi agak gertak sedikit. Dia bicara mau ngapain kesini gitu. Saya jawab ini mau silaturahmi aja, mau melihat suasana ada yang di sini. Sama sekilas ada kayak tadi ada kadal mendekat warna hijau, agak besar sih kesini, tapi nggak mau dekat. Cuma yang dekat tadi buaya sini sama ular itu tadi kesini. Wajah sosok siluman ular gitu. Oke, tapi kalau dari pandangan Kang Tio sendiri, sosok ini itu memang seperti sudah lama di sini atau seperti yang Kang Tio di episode sebelumnya sampaikan, dia hanya singgah atau seperti apa Kang Tio? Kalau yang buaya sama yang ular ini kayaknya udah lama di sini. Kayaknya yang keluar pertama kali itu yang buaya tadi. Buaya tadi keluar sini, kelihatan kepalanya gitu langsung mendekat ke permukaan, langsung ke sini. Sama yang ular tadi agak nggak mau komunikasi, cuma agak mau mendekat. Cuma yang buaya yang kayak memang udah lama gitu loh, udah mendekat duluan, kayak bertanya mau ngapain kesini kayak gitu, bilang gitu. Terus selain tiga sosok itu Kang Tio, terlepas dari rumor yang beredar Kang Tio, ada sosok apa lagi yang ada di sini? Kalau yang lain sih baru kelihatan kayak kelihatan mata-mata aja sih, cuma belum mendekat. Cuma ada kelihatan mata-mata merah di dalam situ. Itu kayaknya sawah gitu. Sawah. Nggih, kayak kelihatan pada ngintip-ngintip gitu. Cuma penasaran, cuma yang mendekat yang di sini aja. Kalau dari cerita yang beredar ya Kang Tio, sesuai apa yang saya tahu saja. Kalau di sini dulu kan memang konon katanya itu ada sesosok buaya putih. Kalau untuk buaya yang Kang Tio lihat tadi atau yang sempat berkomunikasi dengan Kang Tio, serupa apa tidak? Apa beda buaya ini? Mungkin karena gelap gitu. Mungkin saya lihat tuh agak hitam. Mungkin tapi kalau disorot lampu berwarna putih. Cuma gelap, jadinya agak nggak kelihatan, cuma agak timbul permukaan itu kelihatan nganunya atasnya aja gitu. Oke, terima kasih Kang Tio atas penjelasannya. Nanti untuk detailnya akan dijelaskan oleh Raden Mas. Sebelum itu kita akan mengecek seperti biasa Kang Chandra. Ya. Berapa sih frekuensi yang ada di sini? Oke, selamat malam Kang Chandra. Selamat malam Kang Arif. Ya, untuk di sini Kang Chandra, seperti apa dari sudut pandang Kang Chandra? Tadi agak fluktuatif, tadi yang agak ke arah air ya tadi ya. Itu bisa sampai ya fluktuatif sih, bisa berubah-ubah gitu. Ini kecil, besar, kecil, besar, kecil, besar. Ada ya. Nggak sampai 45 yang seperti yang di kayak kerajaan-kerajaan gitu ya. Cuma ini mungkin ada pengaruh dari air juga, bisa karena anomali magnetik kan juga bisa dengan ada air. Terus apa namanya ini besi bisa. Tapi ini fluktuatif sih, nggak sampai 45, 46 enggak. Cuma paling maksimal 44 mikrotesla. Paling 44 bisa dilihat. Oke. Jadi aman, masih dalam jangka rata-rata aja. Wajar ya? Wajar. Oke, siap. Terima kasih Kang Chandra. Siap. Sebelum kita ke Raden Mas,
sebenarnya saya pribadi itu sangat penasaran ya guys, bisa nggak sih kalau saya itu dibantu untuk sedikit melihat beliau-beliau ini yang ada di sini. Kita langsung ke Raden Mas. Oke, Raden Mas. Sebenarnya gini sudah 2 kali ya Raden Mas kita ke sini. Tapi untuk kesempatan pertama dulu kan kita masih belum proper lah untuk tim dan alat-alatnya. Untuk saat ini mungkin kita udah proper. Dan Raden Mas, sebelum Raden Mas menjelaskan tentang tempat ini, saya tuh sangat penasaran Raden Mas. Bisa nggak sih kalau misalkan saya Raden Mas bantu untuk sedikit melihat gambaran di lokasi ini? Di lokasi ini. Ya terlepas entah nanti saya takut atau seperti apa. Ini juga pertama kalinya kalau misalkan Raden Mas berkehendak untuk membantu saya, karena kan dari konten-konten kita sebelumnya kan dari sudut pandang Raden Mas dan Kang Tio. Ini sudut pandang orang awam. Kalau misalkan saya diperkenankan untuk melihat Raden Mas. Ya, nanti insya Allah saya sedikit membantu, ya kan? Karena semua kan atas izinnya Allah ya. Jadi bukan saya yang bisa membukakan atau saya yang bisa mengasih ini apa? Gambaran itu enggak, tapi semua itu dari Allah semua ya. Jadi saya coba membantu, nanti Mas Ari bisa lihat sekitar sini. Ini bentuknya apa nanti. Karena tadi saya pas di sini itu lihat, sayangnya nggak keset kamera karena ini air ini kayak umup, bahasa Jawa ini umup ya. Mendidih. Jadi keluar asapnya ini tadi. Oh ini iya. Benar. Iya. Ya ini karena ada interaksi dari Mas Tio tadi pas buka, ya kan? Oh iya, langsung merinding. Nah itu tadi salah satu ini apa? Dia bereaksi. Dan di sini ada apa nanti? Coba Mas Arief bisa lihat sendiri nanti ya. Semoga saja bisa kelihatan nanti ya Mas. Tapi Raden Mas, kalau untuk tempat ini kan sangat berbeda jauh sekali di mungkin tahun 2000-an ya. Kalau tahun 2000-an kan untuk tempat ini masih seperti rawa-rawa yang memang tidak terurus gitu loh. Dan sekarang dari Pemprov juga sudah membangun sedemikian rupa. Ini fungsinya kalau setahu saya ini sebagai penampungan air ya Raden Mas. Perairan sawah. Dan untuk di dalamnya sini juga sempat ditaburi ikan, seperti ikan jair atau ikan nila ya. Oke, lanjut lagi ke tempat ini Raden Mas. Pada saat saya kesini itu sebenarnya hawanya biasa saja. Tapi pas Kang Tio tadi teriak langsung hawanya itu sempat berbeda. Sebenarnya ada apa Raden Mas? Jadi sedikit ada crash tadi ya, ada salah paham dari yang di sini sama Mas Tio tadi karena apa yang dilakukan Mas Tio ini kayaknya kurang pas tadi ya. Iya, saya juga kaget tadi Mas. Jadi crashnya di situ. Pas Mas Tio tadi kayak berinteraksi itu air ini langsung kayaknya ini mendidih kayaknya. Nah, karena ya memang dari awal kita belum survei ke sini tadi. Izinnya jadi belum begitu namanya? Ya ini yang di sini itu kayak kurang berkenan gitu. Kurang berkenan. Ya. Makanya Mas Tio tadi lihatnya kan jauh-jauh terus kan. Iya. Ya, dia agak kurang pas tadi. Tapi dari mitos yang beredar Raden Mas, zaman saya kecil kan memang di sini itu diceritakan kalau ada buaya putihnya. Apakah beliau ini masih ada di sini atau mungkin sudah tidak ada Raden Mas? Nanti Mas Arief lihat sendiri ya. Aku jadi antara penasaran sama takut ya, karena ya mungkin ini pertama kalinya saya akan dibantu oleh Raden Mas untuk melihat
seperti apa yang ada di sini. Oke, tadi Mas. Mas Arif lihat arah sana. Pasti tengah itu. Saya tak memantapkan Monggo bisa diceritakan pada Sobat Wengi, Mas Arif. Nah, masih gemeteran nih. Kalau sekilas saya bingung mendeskripsikan pertama kali yang saya lihat di tengah tadi, Raden Mas. Antara itu buaya atau apa ya, kayak apa, kadal atau apa, komodo cukup besar. Warnanya itu hijau tapi hijau apa sih, hijau lumut dan seperti, saya kurang anu ya, tapi asli kayak apa sih, auranya bener yang Raden Mas ceritakan tadi. Kalau air yang ada di sini itu kayak ada apa namanya, uapnya atau mendidih itu. Sosoknya gede, cuma saya nggak berani melihat kanan kiri karena masih merinding.
Karena entah sosok itu marah atau memang perwujudannya seperti itu. Karena seakan-akan itu melihat lurus saja tanpa ada pergerakan. Walaupun sekilas saya melihat nggak mau lagi deh, nggak mau lagi, cukup. Ya, ini bisa saya jelaskan ya. Jadi yang dilihat Mas Arif itu ini apa? Yang sosok kadal tadi, kayak kadal itu kayak sebenarnya nggak seperti buaya sih. Jadi dia itu perpaduan antara kadal dengan lebih ke arah ini komodo, kayak komodo gitu ya. Iya. Nah, nggak kayak seliro. Kalau seliro kan beda ya, mencawak itu kalau. Jadi itu warnanya memang hijau. Itu anaknya. Itu anaknya. Anaknya. Jadi ada bapaknya. Bapaknya juga ada dan ada juga ibunya. Jadi sekitar tahun 1500-an. Di sini itu kan dulunya apa namanya ya? Tempat ini itu semacam ada hutan gitu, hutan terus ada rawa-rawa lah. Berawal dari situ, dia itu suka ngambil anak-anak sekitar sini. Jadi memang kalau ada anak kecil ya dari wilayah pedesaan di sekitar sini lah ya, itu diambil terus dibesarkan di sini. Dibesarkan di sini dan wujudnya itu bisa macam-macam. Yang sering dilihat warga itu yang wujudnya ular, terus sosoknya wanita kan. Nah, itu yang sering menampakkan diri yang itu. Sebenarnya ada sekitar 11 anak ini sih. 11 anak. Ya, semua cewek. Semua cewek. Kenapa cewek, Raden Mas? Ya karena ini cowok. Ya. Dan dulunya ini ada semacam, kalau dilihat dari mata batin itu ada kerajaan di sini. Di atas embung ini sebenarnya ini kerajaan gaib ya. Kerajaan itu seiring berjalannya waktu itu pindah ke bawah. Jadi di bawah air ini, makanya interaksi tadi kan semacam kayak ada yang timbul dari bawah kan. Iya. Kayak air mendidih itu kan, ada uapnya. Ya, itu interaksinya di situ. Jadi kerajaan itu gede banget. Bangunnya bagus. Seperti ini. Kantor Karesidenan, tapi lebih gede lagi. Bangunnya seperti itu. Full kayu semuanya. Ya. Jadi seperti rumah joglo gitu ya, Raden Mas? Ya, tapi lebih besar. Lebih besar. Itu ada di bawah air ini. Dan sosok itu yang tadi Mas Arif lihat itu ada anaknya yang wujudnya itu seperti apa? Seperti kadal, bisa dibilang kadal ya. Tapi kok gede? Iya, gede. Dibilang buaya tapi nggak mirip buaya. Iya. Dibilang komodo tapi ya bukan komodo ya. Ini kalau digambarkan kayak apa ya? Perpaduan itu sebenarnya. Warnanya hijau. Iya. Dan mungkin kalau orang sini bilang ada buaya putih, itu bisa jadi ini, dia kan bisa berubah wujud semaunya kan. Ya, sebenarnya wujudnya dia seperti itu. Dan memang dia galak loh. Iya. Saya lihat tadi seakan-akan matanya itu memantau kita gitu, Raden Mas. Iya. Memantau kita, dan beliau ya nggak tahu marah atau memang mungkin terusik karena kita tadi belum izin secara proper ya. Seperti itu. Dan di zaman apa ini, kalau Mas Adi bisa shoot daerah sana, sebenarnya di sana itu ada kampung sebenarnya. Jadi kampung itu kampungnya modern loh, nggak kayak kampung-kampung yang kita bayangkan kayak di cerita-cerita Ketoprak atau Angling Darmo atau dan sebagainya. Itu enggak, itu kampung-kampung modern. Jadi
lampunya juga banyak. Oke. Ya. Sebelum itu Raden Mas boleh dideskripsikan nggak kampung modern itu yang penghuninya siapa Raden Mas? Ya tentunya kalau seperti itu ya dari bangsa jin pasti. Bangsa jin. Ya. Berarti di bawah ini ada kerajaan, tapi untuk yang daerah sana itu lebih ke perkampungan. Ada perkampungan. Jadi kerajaannya itu dulunya di atas, tapi seiring berjalannya waktu karena aktivitas manusia yang sudah mulai banyak di sini, dia ke bawah. Nah ini kok bisa? Ini ya memang unik di sini. Dan di zaman penjajahan dulu, tempat ini juga sangat berperan dalam apa? Dalam melawan penjajah waktu di Pati waktu itu. Karena di sini itu ada sebenarnya ini pergerakannya dari pasukannya ini, putranya dari Mbah Wiropadi, yang kaitannya yang di episode kemarin, yang ada di Banyuurip. Jadi di situ kan ada semacam kayak pasukan yang dibentuk oleh Raden Danang itu kan. Nah, itu sampai ke sini perangnya. Karena Raden Danang itu kan mimpin perang untuk pemberontakan di wilayah Pati sampai di sini. Dan dulu penjajah kewalahan. Padahal itu hanya beberapa orang tok yang ada di sekitar sini. Dia nembaki sampai pelurunya habis. Itu cerita tutur yang ada di sini. Tapi memang ada. Dari itu sekitar tahun 1800-an itu terjadi. Oke. Berarti untuk tempat ini sendiri juga sangat sebenarnya terlepas dari mitos juga ada peran penting dalam masa penjajahan dahulu ya Raden Mas. Iya, karena juga tempat untuk ini rakyat Indonesia memperjuangkan kemerdekaan di salah satunya ada di sini juga. Tempat ini punya sejarah sendiri. Jadi sejarahnya seperti itu. Dan pasukan yang dipimpin Raden Danang itu markasnya memang di Pati Ayam, di Gunung Pati Ayam. Markas dan sekaligus tempat persembunyian. Iya betul. Karena karena ini apa, pasukan dan Raden Danang sendiri itu sangat ini kayak diibaratkan seperti setan, makanya disebut Raja Jin kan itu kan ya, karena pasukan pergerakannya nggak kelihatan. Iya, ini kayak semacam apa ya, pasukan khusus yang dibentuk oleh Raden Danang. Dan waktu di sini itu dipimpin dari putranya Mbah Wiropadi. Mbah Wiropadi guys, kalau yang belum tahu Mbah Wiropadi itu adanya di Pasucen. Ya, itu punya putra satu, itu membantu Raden Danang perang lawan penjajah, dan ada satu lagi itu ada satu orang yang membantu juga, namanya saya agak lupa. Yang ini kalau orang-orang itu sebutnya Mbah Sigit ya, Mbah Sigit itu. Kalau untuk nama samarannya itu pangeran ini, bukan pangeran tapi Raden Suwingit. Ya, itu nama ini, nama apa? Nama samaran yang digunakan waktu untuk memberontak penjajah. Ya, guys. Sebenarnya saya masih lemes ya. Antara lemes juga takut. Sini aja saya. Oke. Mungkin itu untuk explore kali ini. Sedikit banyak bisa menjadi referensi teman-teman atau Sobat Wengi, karena kembali lagi sejarah tidak akan pernah ada tanda titik. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam keluyuran wayah wengi. Oke, guys, tak lengkap kalau dari Jembul tidak mampir ke Ringin Putih ya, karena zaman dahulu dari cerita tutur untuk Ringin Putih ini sendiri yang ada di belakang saya itu bisa terlihat dari puncak Muria. Itu dari cerita tutur, tapi karena saya tidak tahu, saya akan coba bertanya ke Raden Mas. Raden Mas, kalau dari cerita untuk Ringin Putih ini kan juga sedikit bisa dibilang angker ya Raden Mas. Iya.
dari cerita ya cerita tutor, cerita orang tua, kalau misalkan kita itu sering dilarang untuk berada di sini. Kalau dari Raden Mas, sebenarnya ada apa untuk di tempat ini sendiri, Raden Mas? Iya, Ringin Putih ini merupakan ini ya, lokasi yang cukup fenomenal di lokasi desa ini ya. Iya. Jadi menurut tutor bisa dilihat dari puncak Muria, Iya. kelihatan Ringin Putihnya. Iya, tempatnya licin ya. Jadi itu mungkin memang ada kaitannya karena ini rombongan dari bangsa Jin yang dari arah timur yang mau ke Padepokan Muria itu singgahnya di sini. Oh, Ya, di Ringin Putih. Ringin Putih dulunya ini ringinnya nggak segini mas, jadi gede pohonnya. Ya kalau kita logika mungkin bisa saja dia kelihatan dari Muria karena pohonnya itu besar. Nggak sekarang kan sudah tumbang. iya. Ya makanya tinggal ini kayak anak-anaknya kan di sini. Dan di sini ada penunggunya dulu. Ini sosoknya siluman apa ya? Kayak siluman belut putih. Belut putih. Belut putih. Bukan Jadi- ular ya, Raden Mas? Bukan, belut putih. Dan kadang tubuh dari belut ini dilihat warga sekitar sini nyangkanya ular, padahal itu belut. Ya, jadi terkadang penampakannya ada di sekitar jalan ini, jalan-jalan yang ada di wilayah daerah sini sama di dekat pabrik gula. Karena ekornya itu kadang ada di itu ringin pohon beringin yang ada di PG itu, ekornya dan kepalanya di sini. Kepalanya di sini. Berarti Dia- sangat panjang ya? Iya, gede banget. Nah, sekarang bionya sudah pindah. Karena tempatnya sudah ambruk, terus beliau pindah di daerah ini. Waduk Kedung Ombo. Dia menyusul saudaranya di sana. Ada saudaranya Purwodadi, di sana. Kedung Ombo. Ya daerah situ. Oke. Karena dari cerita tutor memang diceritakan kalau pohon ini dulunya itu sangat terlihat jelas. Kalau kita logika untuk saat ini kan tuh pohonnya itu sangat kecil. Berarti untuk zaman dahulu itu mungkin pohon ini sangat gede sekali. Itu. Oke, mungkin kita cukupkan sekian ya Raden Mas, karena melihat tempat yang kayaknya kurang safety Iya. itu. Oke, kita lanjut lagi. Ikuti terus Lengser Wengi Official.